Bu, jangan pergi. Main dengan mereka. Aku bintang keberuntungan, sayang. Aku bantu ibu menang. Siapa yang bicara dan memanggilku? Ibu. Ayo, 3 bawah 1. Saya tangkis. Saya tangkis. 3, 4, 5, 6, 7. Mungkinkah aku bisa mendengar suara hati bayiku? Benar, Bu. Percayalah padaku. Mereka sedang bekerja sama menjebak. Aku tahu cara mengalahkannya. Pasti mereka tidak akan bisa mengganggumu lagi. Baiklah, ibu percaya padamu. Zhou Xiaoyun, karena kalian bersikeras untuk bertaruh cincin ini, maka aku akan bertaruh dengan kalian. Mari kita lanjutkan permainannya. Kakak, kamu benar-benar mau bertaruh? Bukankah mereka ingin bermain? Kalau begitu, temani mereka bermain. Baiklah. Kalau begitu, jangan ditunda lagi. Mari kita mulai. Di ronde ini, gue jadi tuan tanah. Ada yang mau rebut? Bu, jangan direbut. Biarkan dia jadi. Kalau tidak ada yang rebut, berarti gue yang jadi tuan tanah. Kartu 3. Bu, keluarkan kartu 4 lewat giliran. 4. Tidak, lewat. Bu, ayah yang brengsek ini sengaja membuat jebakan. Di tangannya jelas-jelas ada kartu A dan 2. Sengaja tidak dikeluarkan. Hanya ingin menipu uangmu. Kartu A. Lewat. 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 Kartu 10. Habis. Maaf ya, Kak Sue. Ronde ini aku menang lagi. Cincin ini sekarang jadi milikku. Xiaoyun, kita memang hoki sekali. Sungguh hebat. Tentu saja. Cincin ini cantik sekali, ya? Cantik. Cincin ini ternyata lebih cocok kamu yang pakai. Bagaimana, Kak Sue? Mau lanjut? Bu, jangan takut. Ini baru permulaan. Sebentar lagi aku akan membuat mereka memuntahkan semuanya. Tentu saja lanjut. Barusan cuma pemanasan. Kamu bilang saja, berikutnya taruhan apa? Kita bertaruh gelang di tanganmu. Kalau kamu kalah, gelangnya jadi milikku. Kalau kamu menang, cincin ini dan uang yang baru saja aku menangkan, semua akan aku kembalikan. Baik. Boleh. Seperti yang kamu katakan. Kak, gelang ini warisan dari ibu kita. Harganya 1 juta. Jangan gegabah. Iya, Xiao Sue, bagaimana kalau kita berhenti saja? Ini terlalu mahal, kita bertaruh uang receh saja. Sekarang kamu baru tahu harus berhenti. Tadi saat aku mempertaruhkan cincin, kamu di mana? Baik, terserah kamu. Kak Sue, ini kamu sendiri yang memutuskan. Jangan nanti kalau kalah, enggan kehilangan 1 juta ini. Kak, taruhannya terlalu besar. Tenang. Aku tahu batasnya. Di ronde ini, aku yang jadi tuan tanah. Tiga kartu 4 bawa 2 kartu 5. Bu, lihat tante di belakang. Mereka sedang memberi kode rahasia. Tante Zhang. Tante Zhang. Kamu sudah lama berdiri, pasti capek ya? Kalau tidak ada urusan lain, tolong ambilkan saya secangkir teh. Oke, aku ambilkan untukmu. Bom. Pesawat. Double. 9. Maaf ya, Kak Sue. Ronde ini aku menang lagi, gelang ini sekarang jadi milikku. Xia Oksue, hari ini rezeki kartu kurang bagus. Bagaimana kalau berhenti main? Iya, Xiaoyun hari ini rezeki kartunya terlalu bagus. Tentu saja. Sudah kubilang, Kak Ziwei adalah pembawa hoki buatku. Selama aku main kartu bersamanya, aku tidak pernah kalah.
Tidak seperti orang tertentu, setelah hamil, keberuntungannya jadi jelek. Jangan buru-buru. Ini kan baru mulai. Kita lanjut main. Bukan. Kak, kamu masih mau main? Gelang dan cincin sudah kalah semua. Jangan main lagi. Menurutmu, sampai tahap ini? Masih mungkin aku berhenti? Kak Sue, mau main? Boleh saja. Tapi aku lihat di tubuhmu, yang bisa dikalahkan sudah habis semua. Begini saja. Aku dengar dari Kak Ziwei, dulu kamu dan dia mendirikan perusahaan bersama. Saham Kak Ziwei mencapai 20% dari perusahaan. Sahammu di perusahaan 50%. Bagaimana kalau kita taruh saham perusahaanmu untuk taruhan? Berani tidak? Ziwei. Xiaoyun, jangan main-main. Kenapa main kartu sampai saham juga dipertaruhkan? Kak, sungguh, jangan main lagi. Terlalu besar taruhannya. Ibu jangan panik. Semakin besar mereka bertaruh, semakin besar celahnya. Semuanya dalam rencanaku. Tidak apa-apa. Karena mereka begitu bersemangat, maka aku akan temani mereka main sampai akhir. Kamu mau taruh saham? Ya, boleh. Tapi aku ingin tahu, kamu yang gajian cuma ribuan sebulan, karyawan ini, kamu mau pakai apa buat taruhan sama aku? Kak Ziwei, boleh aku pinjam sedikit saham darimu? Boleh. Ini kan tahun baru, anggap saja kita main-main. Main-main? Kamu pakai saham perusahaan main-main sama dia? Chen Ziwei, kamu yakin mau bantu dia? Kebara. Bukan, kita kan semua keluarga dan teman, jangan terlalu serius, ya? Baik, karena kalian mau bertaruh, jangan bilang main-main lagi. Kalau mau taruhan, ya taruhan yang resmi. Xiao Yang, sekarang kamu kan pengacara terkenal, ya? Kak, kamu serius? Buat perjanjian. Ditandatangani dan distempel kedua belah pihak, siapapun tidak boleh ingkar janji. Lin Sue, kamu benar-benar mau main seperti ini? Kamu yang mulai duluan, malah tanya aku. Xiao Yang, buat perjanjian, kita taruhkan 15% saham atas namaku. Kak, Jangan banyak omong. Cepetan. Kalau begitu, aku jamin untuk Xiaoyun. Kalau Xiaoyun kalah, 15% saham itu akan kubayar. Kalau dia menang, sahamnya untuk Xiaoyun. Kak Ziwei, kamu baik sekali. Xiao Xue, Ziwei, sudahlah. Kita kan satu keluarga. Masa seriusan sih? Dengarkan aku. Ambil kembali sahamnya. Ibu, di meja judi ada aturannya. Begitu taruhan ditentukan, tidak bisa sembarangan ditarik kembali. Betul, Tante. Ibu lihat saja di samping. Jangan ikut campur. perjanjiannya sudah siap. Tinggal ditandatangani dan distempel oleh kedua belah pihak. Xiao Xue, kamu pikir baik-baik. Begitu ditandatangani, tidak bisa mundur lagi. Perkataan itu juga ku kembalikan padamu. Kamu kalah. Jangan sampai menyesal nanti. Baik. Kita lanjutkan. Sayang. Kali ini, Mama mengandalkanmu sepenuhnya. Tenang saja, Ma. Aku sudah punya perhitungan. Ronde ini aku masih jadi tuan tanah. Baiklah, aku dan Kak Ziwei tidak akan berebut, biar nanti kamu tidak bilang lagi Kak Ziwei memberiku kartu bagus. Satu as. Lolos. Bom, Bom kamu. Kena. Lolos. 15. 2. Tidak. Seri, Kena kamu. lebih besar darimu. Bom. Joker bom. Tinggal satu kartu lagi. 17. Kak Sue. Aku menang lagi. Xiao Yun hebat sekali. Kartunya dikeluarkan dengan sangat bagus. Masih panggil Xiaoyun? Mulai sekarang, sama seperti anakmu, harus dipanggil Direktur Zhou.
Ah, mana bisa. Ini berkat kerja sama Kak Ziwei yang baik. Kak, aku sudah tahu. Chen Ziwei dan Zhou Xiaoyun ini sengaja mengatur jebakan untuk memancingmu bertaruh semakin besar. Masa aku benar-benar tidak bisa menang satu ronde pun? Mak, jangan panik. Ronde ini sengaja kukalahkan. Berjudi itu memang begitu. Semakin mereka merasakan manisnya, semakin mereka kalap. Ronde terakhir adalah saatnya menarik jaring. Semakin senang mereka tertawa sekarang, semakin sengsara mereka kalah nanti. Baik. Mama percaya padamu. Xiao Xue, dengarkan nasihat kami. Kamu sudah kalap, jangan main lagi. Iya, Xiaoyun hari ini hokinya terlalu bagus. Anggap saja bayar untuk belajar. Xiao Xue, aku juga tidak menyangka main kartu bisa sampai seperti ini, tapi ini juga bukan hal buruk. Setelah kamu melahirkan, kamu mengundurkan diri dari posisi direktur, jaga anak dengan baik di rumah. Urusan perusahaan serahkan pada Xiaoyun. Dia yang urus? Maksudmu suruh aku jaga anak di rumah? Lalu kalian berdua, pria hidung belang, dan wanita pezina ini, perlahan-lahan menguasai perusahaan, ya? Xiao Xue, apa maksudmu? Kak Sue, bagaimana kamu bisa punya pikiran seperti itu? Kak Ziwei menyuruhku mengelola perusahaan untukmu agar kamu bisa di rumah jaga anak dan menikmati hidup. Ini untuk kebaikanmu. Untuk kebaikanku? Kalian berdua sudah berkomplot dari awal. Langkah demi langkah menjebakku. Pertama cincin, lalu gelang. Terakhir saham perusahaan. Sekarang, malah menyuruhku menyerahkan posisi direktur utama. Agar aku jadi ibu rumah tangga yang tenang, kamu bilang ini untuk kebaikanku. Sudahlah. Bicara panjang lebar, cuma karena nggak terima kalah, kan? Kalau kamu mau merengek padaku, saham 15% ini mungkin bisa ku kembalikan. Tidak usah. Setelah taruhan ditaruh di meja, tidak ada alasan untuk menariknya kembali. Ronde ini, memang kalian yang menang. Tapi ronde berikutnya, belum tentu. Jangan-jangan, Kak, kamu masih mau main? Betul. Bukan cuma mau main, kali ini, aku akan mempertaruhkan semua saham perusahaanku. Xiao Xue, kamu gila. Kamu tahu semua sahammu itu bernilai berapa? Ratusan juta. Lagi pula mereka berdua kompak banget. Kamu nggak mungkin menang. Kak, baru kalah 15%. Masih ada waktu untuk berhenti. Jangan gegabah lagi. Jangan coba-coba membujuk. Aku orangnya menepati janji. Aku pertaruhkan semua sahamku. Berani ikut? Aku? Bicara. Kamu buru-buru apa? Biar Xiaoyun mikir dulu, boleh kan? Tenang, kemampuan main kartu Lin Sue payah. Main 3 orang ini, aku akan kasih kartu bagus buatmu. Dia pasti nggak mungkin menang. Kalau gitu, kamu janji padaku. Begitu sahamnya dapat, langsung buang Lin Sue. Biar aku jadi nyonya direktur utama. Tenang, aku janji, percayalah padaku, kita pasti menang. Gimana? Sudah putuskan? Cuma 35% saham kan? Kak Ziwei 20%, ditambah punyaku 15%. Pas 35%, aku ikut taruhan. Adik, siapkan perjanjian. Perjanjiannya sudah siap. Aku tanya sekali lagi. Kalian yakin mau bertaruh? Yakin. Chen Ziwei, karena kamu mau menjebak dan merebut perusahaanku, maka aku akan memberimu pelajaran. Aku akan membuatmu tahu, semua yang didapat dari judi, pada akhirnya akan dikembalikan berlipat ganda. Kalau gitu kita lanjutkan. Tunggu. Aku mau. Dia yang bagi kartu. Aku? Oke. Kalau gitu kamu saja. Kenapa? Kartunya sudah dibagi, Kak Sue malah nggak lihat. Nggak usah lihat. Aku tahu kartuku apa. Ronde ini aku jadi tuan tanah. Ada masalah? Gak masalah. Nanti jangan menyesal kalau kalah. Satu kartu 5. Kebetulan, 6. Satu kartu as. Kalahkan kamu. Lalu, Lalu, 6 kembar. lewat. lewat, 1-3. Lanjut, lewat. Bukan Lin Sue. Maksudmu apa?
Nggak lihat kartu, nggak keluarin kartu juga. Kartu 3 aja kamu nggak mau. Kamu masih mau main nggak sih? Kartu ada di tanganku. Aku bisa main sesukaku. Oke. Pokoknya, mau kamu main gimana pun, yang menang pasti aku. 7 kembar. Lewat. Bukan, Kak. Setidaknya lihat kartu dong. Kalau terus-terusan lewat gini, nanti beneran kalah. Lanjut. Lin Sue, ini kamu yang cari perkara. 9 kembar. Lewat. 35. Lewat. Kok masih nggak keluar sih? Sekarang aku tinggal 5 kartu loh. Lin Sue, kamu nyerah aja. Selain satu kartu 5 di awal, kamu sama sekali nggak keluarin kartu. Ronde ini kamu mustahil menang. Nyerah? Aku kasih tahu, hari ini aku bukan cuma nggak akan nyerah, aku malah mau tambah taruhannya. Ini adalah semua harta dari dana perwalian pribadiku. Semua hartaku, totalnya 12 juta. Kak, jangan main-main. Udah taruh semua saham masih kurang, mau taruh dana juga. Aku nggak main-main. Aku tambah taruhannya. Kalian berani ikut nggak? Lin Sue, kamu beneran mau main sejauh ini? Nggak nyisain celah buat diri sendiri sama sekali. Aku cuma tanya, kalian berani? Atau nggak berani? Oke, Lin Sue. Kamu memang kejam. Main sama aku pakai semua aset. Kalau gitu, hari ini aku temani sampai habis. Semua asetku, juga 12 juta. Aku pinjamin ke Xiao Yun buat taruhan sama kamu. Gimana, Chen Ziwei? Nggak pura-pura lagi ya? Buat apa aku pura-pura lagi sama kamu? Nanti setelah ronde ini selesai, semua saham atas namamu akan dialihkan ke nama aku dan Xiao Yun. Nanti kamu nggak bakal punya apa-apa lagi. Lin Sue, taruhannya udah selesai. Lanjutkan. Buru-buru apa? Ini adalah 3 properti atas namaku. Salah satunya adalah villa pemandangan laut, harganya 9 juta. Gila, beneran gila. Seberapapun impulsifnya, nggak boleh main kayak gini. Kalau sampai kalah, beneran bangkrut total. Nggak usah banyak bicara. Ambilkan sertifikat rumah pernikahanmu, sama kartu bankmu, semua kasih ke aku. Kak, kamu serius? Kalau sampai kalah, keluarga kita nggak punya apa-apa lagi. Kalau kamu percaya sama kakakmu, ya kasih barangnya ke aku. Oke, aku tahu kamu nggak pernah melakukan hal yang nggak pasti. Aku percaya kamu. Ini adalah sertifikat rumah pernikahan adikku, harganya 1,5 juta. Ini adalah tabungan adikku selama ini, 500.000. Di total jadi 2 juta. Identifikasi berhasil. Pinjaman yang baru diambil. 5 juta. 5 juta, banyak banget. Ditambah BMW seri 7-ku. Harganya 1 juta. Ditambah ini semua, total 19 juta. Aku lanjut taruhan sama kalian. Gila. Kamu benar-benar gila. Nggak berani ikut? Kalau gitu, fold saja. Siapa bilang aku nggak berani? Kami pertimbangkan dulu. Jangan takut. Dia baru keluarin satu kartu, kamu tinggal 5 kartu. Dia pasti nggak bisa ngalahin kamu. Dia cuma mau ngegertak kamu. Jangan sampai ciut. Oke. Kalau gitu, kita tembak sampai habis. Betul. Lin Sue, jangan kira 19 juta. Bisa bikin aku gentar. Hari ini aku tembak sampai habis sama kamu. 2 unit rumah di pusat kota, 5 juta. Mobilku, 1 juta. Baru 6 juta. Enggak cukup. Terverifikasi. Pinjaman, 8 juta. Sama aku, rumah, mobil, sama cincinmu, sama gelangmu. Terverifikasi. Ditambah pinjaman. Total 5 juta. Aku tembak sama kamu.
Lin Sue, setelah hari ini, aku akan bikin kamu nggak punya apa-apa. Lin Sui, kamu tahu kenapa aku berani taruhan segini besar? Setelah keluarin kartu 9 ini, aku cuma tinggal 4 kartu 10. Aku lihat gimana kamu mau lawan aku. Kamu bisa menang lawan aku? 4 kartu 10. Giliran terakhir punya bom segede ini. Siapa yang bisa ngalahin? Lin Sue sampai sekarang. Cuma keluarin 1 kartu. Ini pasti kalah. Hancur. Semuanya hancur. Gimana, Lin Sue? Dengan 4 kartu 10 ini, kamu mau lawan kami pakai apa? Aku sama Xiao Yun pasti menang. Semua chipmu ini akan jadi milik kami, Yan, dan... Tunggu. Siapa bilang kalian menang? Buka lebar-lebar mata anjingmu. Lihat baik-baik. Kartu aku apa? Tunggu. Permainan belum selesai. Kamu pikir baik-baik, sekarang buka kartu? Sama aja nyerah. Kalian masih mau apa lagi? Mau apa? Lin Sue, tadi kamu nambah banyak chip untuk nantang kami, sekarang kami yang balas. Ziwei, Xiao Yun, kalian masih mau nambah taruhan? Betul. Permainan belum selesai. Aku pasti akan lanjut nambah. Kamu gila ya? Kita sekarang sudah habis-habisan buat taruhan, masih kurang puas? Mau nambah lagi? Kalau kalah, kita bakal kehilangan segalanya. Terus kenapa? Sudah sampai titik ini. Kamu masih pikir ada kemungkinan untuk berhenti? Lagi pula, berapapun aku tambah, dia harus ikutin. Udah nambah sebanyak itu di awal, kalau sekarang berhenti sama aja nyerah. Urusan ini jangan kamu ikut campur. Xiao Yun, rumah tua kita di kampung, sebentar lagi mau dibongkar. Aku ingat, uang ganti rugi keluargamu 800.000, kan? Iya kan? Kasih ke aku. Bu, termasuk punya kita, juga kasih ke aku. Enggak. Uang ganti rugi ini, buat biaya hidup aku dan bapakmu di hari tua, kalau dikasih ke kamu, bagaimana kami nanti? Aku bilang, hari ini aku pasti menang. Uang ganti rugi ini, berapapun kamu kasih, nanti aku balikin berkali lipat, bakal balik modal banyak. Sudahlah. Udah nambah sebanyak ini di awal, nggak beda jauh lagi. Lin Sue, karena kamu merasa pasti bisa menang, berani nggak kamu sama aku lanjutin taruhan? Tanpa batas maksimal? Bu, jangan takut. Mereka berani taruh uang ganti rugi, artinya kecanduan judi udah bikin mereka hilang akal. Sekarang makin banyak yang ditaruh, nanti makin parah kalahnya. Boleh juga. Kamu mau main, aku temenin sampai akhir. Berapapun kamu taruh, aku ikutin. Chen Ziwei, kamu mau menangin semua milikku lewat judi, maka aku akan ajari kalian 10 kali judi, 10 kali kalah. Menang sejatinya adalah tidak berjudi. Hari ini aku akan bikin kalian putus asa total. Bagus, ini katamu sendiri, kita lanjut taruhan, siapa yang takut, siapa yang kalah? 2 bagian uang ganti rugi ini, 1.800.000. Aku lanjut nambah taruhan padamu. Kak, kamu beneran mau ikutin? Xia Oksue, dengerin nasihatku. Kartu ini kamu nggak mungkin menang lawan mereka. Mereka masih berani lanjut nambah taruhan, pasti cuma mau dapetin untung lebih banyak. Tenang, aku udah bilang, ronde ini aku nggak bakal kalah. Oke, Kak, aku percaya kamu. Keluarga pacarku masih ada uang lebih. Aku mau pinjam sama dia. Halo, Xiao Fang. Pinjamin aku uang. Ya. Lin Sue, kamu suruh adikmu sendiri telepon minta pinjam uang ke calon istrinya, kamu nggak mikir ya? Nanti kalau kalah, gimana mau tutup buku? Iya, uangnya sendiri habis kalah aja belum cukup, masih mau narik uang keluarga ikut tenggelam. Itu nggak usah kalian pusingin. Kak, aku dapat pinjaman 600.000. Dari situ, 200.000 itu mas kawinku. Pacarku bilang dia percaya sama aku. Kak, aku percaya sama kamu. Tenang aja. Kakak pasti nggak akan mengecewakan kamu. 800.000 ini, aku terus taruh di kamu. Xiao Sue, makin dalam terjerumus, makin parah kekalahannya. Iya, jangan diterusin. Semuanya. Menurut kalian, sampai sekarang ini, masih mungkin aku berhenti? Cuma tinggal 4 kartu 10. Kamu juga nggak mungkin menang? Siapa bilang nggak bisa menang? Hari ini, aku akan tunjukin ke kalian gimana caranya aku menang. Menurut aturan mainnya, setelah petani keluarin kartu, tuan tanah bisa milih ikut atau nggak ikut kan? Betul. Tadi tuh, Zhou Xiaoyun keluarin 3 kartu 5. Ronde ini aku nggak ikut. 4 kartu J. Nggak heran dia sepede itu. Pengen ngalahin 4 kartu 10. Bukan berarti nggak ada cara.
Asal di tangannya cuma bom semua, dan setiap kartunya lebih besar dari 4 kartu 10, tetap bisa menang. Tapi peluang dapat kartu bagus kayak gitu sangat kecil. Si Wei, kita nggak beneran bakal kalah, kan? Panik apa? Satu bom aja udah bikin kamu ketakutan? Dia kan tuan tanah, kalau di tangannya nggak ada bom sama sekali? Baru aneh tuh. Lin Sue, 800 ribumu mau nandingin 1,8 jutaku, masih jauh dari cukup. Kalau kamu nggak punya taruhan sebanyak itu, mending nyerah aja. Bu, lihat nggak? Mereka makin kalap. Kita terusin aja naruh taruhan di dia. Pasti bikin mereka nyesal. Buru-buru apa? Cuma selisih 1 juta, kan? Tunggu. Weli Jiebei cair 200 ribu yuan, 365 Jiekuan cair 300 ribu yuan, Jindo Jiekuan cair 200 ribu yuan, Sudaibao cair 100 ribu yuan. Gila. Dia ini udah minjem ke semua yang bisa dipinjam. Sekarang, total 4 juta. Aku terus taruh di kamu. Kakak, kamu serius? Kalau kalah, kamu akan dimasukkan ke daftar hitam oleh semua bank. Utang-utang ini saja sudah bisa menghancurkanmu. Kamu akan dipenjara. Terus kenapa? Berapapun aku bertaruh, dia harus ikut. Kalau nggak bisa ikut, dia harus menyerah. Sialan. Dia bahkan belum lihat kartunya. Dari mana dia dapat keberanian untuk terus bertaruh? Lin Sue. Kamu harus main ekstrem banget, ya? Apa kamu nggak bisa ikut? Kalau gitu, nyerah aja. Jangan banyak bacot. Oke, ikut ya ikut. Kamu pikir aku takut sama kamu? Jangan terus-terusan bikin kesalahan. Kamu nggak sadar dia sama sekali nggak takut sama kamu? Bagaimana kalau di tangannya cuma kartu bom semua? Terus gimana dong? Dia kan nggak bodoh? Bu, kalau nggak ngerti, diem aja. Sekarang udah nggak bisa berhenti, aku harus menekannya habis-habisan. Asal dia nggak bisa ikut, dia harus nyerah. Tante, jangan dirayu lagi. Ziwei tahu apa yang dia lakukan, jangan lihat Lin Sue sekarang pede banget. Sebenarnya, dia cuma pura-pura berani aja. Betul, jangan lupa, kartu Xiao Yun udah hampir habis keluar. Lewat kartu di tanganku, aku bisa nebak kartu apa yang masih dia pegang. Dengan kata lain, kartu apa yang dimiliki Lin Sue, aku tahu persis. Iya? Kartu apa yang dimiliki Lin Sue? Pasti kamu yang paling tahu. Sini, biar ibu lihat kartumu. Oke, akan kubuktikan. Kenapa hari ini aku begitu percaya diri? Gimana? Sekarang tahu kan, kenapa aku hari ini berani bertaruh? Putaran ini mustahil kalah. Kamu benar. Putaran ini kita pasti menang. Nanti dia keluarin kartu apapun, kita ikut aja. Kartu apa sih? Bisa pede banget gitu. Ziwei, kartumu apa sih? Coba tunjukkan dong. Dong. Kamu pikir aku bodoh? Kalau diperlihatkan, kalau kalian bocorin kartuku ke Lin Sue, gimana caranya aku dapat lebih banyak uang? Iya. Kalian cuma perlu tahu hari ini aku dan kakak Ziwei pasti menang. Xiao Sue, udah kayak gini, masih nggak mau lihat kartumu sendiri. Nggak perlu lihat. Aku punya firasat, ronde ini aku sudah menang. Chen Ziwei, giliranmu untuk menaikkan taruhan. 4 juta masih kurang 3 juta. Kamu ikut atau tidak? Jangan cuma 3 juta, lebih banyak uang pun aku ikut sampai mati. Di kartu ini ada 5 juta. Aku terus taruh. 5 juta? Kamu sudah taruh banyak di depan. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Dari mana aku dapat uang? Urusanmu apa? Kamu jawab saja, kamu mau naikkan? Atau tidak? Uangnya tentu saja aku ikut. Tapi aku ingin tanya kamu, Chen Ziwei, 5 juta ini benar-benar uangmu sendiri? Maksudmu apa? Maksud kakakku adalah, 5 juta ini adalah uang perusahaan yang kamu korupsi. Kamu ngomong sembarangan. Mana mungkin Kak Ziwei melakukan hal seperti ini? Ini fitnah namanya. Fitnah atau bukan, kalian lihat saja nanti. Benar-benar bukti korupsi dana perusahaan. Akumulasi dari awal sampai akhir, 7 juta. Ini melanggar hukum. Harus ditangkap dan dipenjara, kan? 3 tahun terakhir ini, pembukuan perusahaan selalu tidak cocok. Diam-diam aku terus menyelidiki. Saat mendapatkan dokumen ini, aku masih tidak percaya. Berpikir untuk menanyaimu setelah tahun baru, tapi ternyata. Chen Ziwei, apa masih ada yang ingin kamu katakan? Dasar anak kurang ajar. Bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti ini? Ini kan melanggar hukum. Kamu ngerti apa? Kalau nggak ngerti, jangan asal bicara. Memakai uang perusahaan kenapa? 3 tahun ini, aku dari anak kampung miskin, selangkah demi selangkah merangkak ke posisi sekarang. Semua berkat nyaliku. Tidak sepertimu, memegang perusahaan sebesar itu, hanya tahu berpuas diri, lebih baik serahkan perusahaan padaku. Kamu ini laki-laki, masih berani bilang begitu? 3 tahun lalu kamu baru lulus kuliah, makan saja susah. Kakakku kasihan melihatmu, baru mengajakmu ke perusahaan kami. Lalu melihatmu rajin dan mau bekerja keras.
selangkah demi selangkah menaikkan jabatanmu. Hasilnya, nggak tahu terima kasih sudah biasa, malah bersekongkol dengan orang luar untuk menjebak kakakku. Kamu benar-benar binatang. Sudah kuduga, bagaimana dia dalam waktu singkat 3 tahun bisa sukses seperti ini. Ternyata semua berkat istrinya. Sinka, Aka. Sungguh keterlaluan. Terus kenapa? Apa aku yang maksa dia menolongku? Aku bisa sampai seperti sekarang, semua berkat nyaliku. Dulu begitu, sekarang juga begitu. Aku korupsi atau tidak, nanti saja dibicarakan. Kalian sekarang, lebih baik pikirkan dulu, bagaimana caranya membayar 5 juta ini padaku? Bapak brengsek yang terkutuk ini, sungguh keterlaluan. Bu, terus saja dengannya. Sebentar lagi, aku pasti akan membuatnya sangat menyesal. Kak, semua yang bisa dipertaruhkan sudah dipertaruhkan. Masih kurang 2 juta. Bagaimana ini? Lin Sue, barusan kan kamu yang bilang, ikut bertaruh lagi denganku. Tidak ada batas atas, kalau kamu tidak bisa menyediakan 5 juta ini, maka kamu hanya bisa mengaku kalah. Mustahil aku mengaku kalah. Beri aku waktu. Xia Oxue, menurutku, kalau tidak punya uang, jangan tambah taruhan. Lagi pula kalah dari Ziwei. Kita semua satu keluarga, tidak apa-apa. Li Xiuhong ini sungguh munafik. Kak, kita sama sekali tidak boleh mengaku kalah. Tenang saja, hanya 2 juta. Aku akan cari cara mengumpulkannya lagi. Direktur Zhang, saya Lin Sue dari grup Lin, saya ingin meminjam uang dari Anda. Sungguh tidak tepat waktu, Direktur Lin. Belakangan ini perusahaan kami, arus kasnya tidak lancar. Saya juga tidak punya uang sisa. Lain kali saya pinjamkan. Direktur Wang, saya Lin Sue dari grup Lin. Maaf, Direktur Lin. Suami Anda, Chen Ziwei, sudah memberitahu kami situasinya. Anda kecanduan main kartu, hampir menghabiskan harta keluarga. Uang sekali dipinjamkan ke Anda, mungkin sulit kembali. Kami benar-benar tidak bisa meminjamkannya. Saya menyarankan Anda, lebih cepat berhenti. Main judi itu jalan buntu. Bagaimana, Lin Sue, masih bisa pinjam uang? Kalau kamu tidak bisa ikut, maka barang-barang ini, semua jadi milikku. Letakkan barang-barang ini. Bukannya cuma kurang 2 juta. Kami di depan. Sudah mempertaruhkan begitu banyak. Beri kami sedikit waktu lagi. Tidak boleh. Boleh? Kalau begitu paling banyak. Aku kasih waktu setengah jam lagi. Kalau waktu habis, dan kalian masih tidak bisa menambah taruhan, maka dianggap kalian menyerah. Kak, benar-benar tidak bisa mengumpulkan sama sekali. Aku sudah tanya semua orang yang aku kenal. Mereka bilang, Chen Ziwei sudah memberitahu mereka. Tidak ada yang mau meminjamiku. Chen Ziwei, si brengsek ini. Sengaja sekali. Bu, Xiao Shui, sebenarnya ada apa? Telepon rumah sampai meledak. Katanya, kamu pinjam uang kemana-mana. Bu, maafkan aku. Ini salahku sendiri. Aku untuk bertaruh habis-habisan dengan Chen Ziwei. Menggadaikan semua saham perusahaan. Tapi, masih belum cukup. Masih kurang. Bapak Ibu tahu, kamu bukan orang yang gegabah. Kami gabungkan semuanya, masih ada tabungan pensiun 700.000. Kalau kamu butuh, ambillah. Ibu, ini tidak boleh. Tidak apa-apa, Bapak Ibu percaya padamu. Dana masuk 700.000 yuan. Bapak Ibu sudah mengorbankan tabungan pensiun mereka. Tapi ini masih belum cukup. Setengah jam ini juga hampir habis. Lin Sue, uangnya sudah cukup belum? Kalau belum, cepatlah mengaku kalah. Mengingat hubungan suami istri kita, aku bisa pinjamkan kamu 500 yuan, buat kamu naik taksi pulang. Kubunuh kau, laki-laki brengsek. Jangan gegabah. Belum waktunya untuk mengaku kalah. Aku masih punya satu cara terakhir. Warga sekalian, aku ingin meminjam sedikit uang dari kalian, boleh tidak? Xiao Shui, bukan kami tidak mau meminjamkan. Tapi kartu ini sepertinya jalan buntu. Uang yang dipinjamkan padamu, khawatirnya tidak akan kembali. Lin Sue, kamu sungguh menganggap semua orang bodoh, ya? Sudah mau kalah, siapa lagi yang mau meminjamkan uang padamu? Permainan belum selesai. Bagaimana kamu tahu kakakku akan kalah? Bagaimana kalau di tangan kakakku ada kartu sempurna? Kamu sendiri bilang itu bagaimana kalau? Peluang dapat kartu sempurna sangat kecil. Menurutmu mungkin tidak? Xia Oxue, kamu lebih baik mengaku kalah saja. Bagaimana ini? Apa benar harus mengaku kalah? Xiao Sui. Aku masih punya 50.000 yuan di sini. Aku transfer padamu. Kamu gila. Dia sudah mau kalah, masih mau meminjamkan uang padanya, dia pasti tidak bisa mengembalikannya. Aku tidak peduli lagi. Aku tidak tahan melihat orang sepertimu.
Selingkuh sudah tidak bisa dimaafkan, masih membalas budi dengan kejahatan. Orang sepertimu sungguh memalukan desa kita. Benar, aku juga mau pinjamkan ke Xiao Oxue. Desa kita selalu jadi desa percontohan di kabupaten. Sama sekali tidak boleh membiarkan angin tidak baik ini berkembang. Benar, aku juga pinjamkan. Aku juga pinjamkan. Kami semua pinjamkan. Aku juga pinjamkan. Kalian semua gila? Dia sudah kalah, masih mau meminjamkan uang padanya? Semua orang cari uang tidak mudah. Bagaimanapun juga, tidak boleh bermusuhan dengan uang, kan? Keluarga kami tidak pernah menyinggung kalian, kan? Mengapa harus menyasar kami? Tidak menyinggung kami. Sejak Chen Ziwei jadi kaya, setiap kali pulang kampung main kartu, mana ada yang tidak pakai taruhan tinggi untuk menekan kami. Pokoknya uang ini, hari ini kami pinjam dari Xiao Sue. Terima kasih atas dukungannya, tenang saja. Kalau kali ini aku menang, aku bersedia mengeluarkan 2 kali lipat dari dana pribadiku untuk kalian. Sekaligus, aku bisa tunjukkan kenapa aku begitu percaya diri. Semuanya, kartunya belum habis dibagikan. Aku belum bisa langsung tunjukkan semua kartu ke kalian. Tapi tenang saja, kali ini, aku pasti tidak akan kalah. Bahkan ada bom raja. Mungkin kali ini benar-benar ada kesempatan. Aku punya 30.000. Aku juga pinjamkan untukmu. Sialan, orang-orang ini sungguh buru-buru ngasih dia uang. Semuanya, pikir baik-baik. Begitu uang dipinjamkan, masuk ke meja judi, tidak bisa dikembalikan. Dia cuma keluarin 2 bom doang. Jangan kira dia benar-benar bisa balikan keadaan. Kak Ziwei tahu kartunya sendiri, sekaligus juga tahu kartu Lin Sue seperti apa. Kalau Lin Sue benar-benar bisa balikan keadaan, menurut kalian, mungkin kami masih akan percaya diri seperti ini. Percaya diri? Kurasa kalian takut, ya? Kalau kalian benar-benar punya kartu yang pasti menang, lalu aku buru-buru ngasih kalian uang, bukannya kalian harus senang. Senang? Tentu saja aku senang. Mereka ngasih aku uang, tentu saja aku senang, karena uangnya sudah dipinjam. Nanti kalau kalah, jangan menyesal dan cari aku. Kak Zihui, kau yakin di tangan Lin Sue benar-benar tidak ada kartu bagus? Tentu saja aku yakin. Aku saja tidak takut. Kau takut apa? Hari ini kita bertaruh sama dia sampai mati. Zhou Xiaoyun. Bu, Minggir-minggir, dasar kau Zhou Xiaoyun. Kau main kartu, berani-beraninya gadaikan rumah. Pulang sama ibu. Bu, jangan ganggu aku sebentar lagi menang. Jangan ikut campur. Mana mungkin aku tidak ikut campur. Aku sudah dengar. Kau dengar-dengaran Chen Ziwei ini menggadaikan seluruh harta keluarga. Kalau kalah, gimana? Sudah kubilang, kali ini aku pasti menang. Bagaimana kalau terjadi? Tante, aku jamin, kali ini kami pasti menang. Lagi pula kontrak sudah kita tanda tangani. Di meja judi ada aturannya sendiri. Taruhan sudah ditempatkan. Tidak bisa dibatalkan. Aku tidak peduli. Uang ganti rugi rumah tua ini itu untuk biaya pensiunku. Kalau kamu berani kalahkan ini, aku tidak akan mengakui kamu sebagai anakku lagi. Urusan kalian sudah selesai, kan? Chip 2 juta ini sudah kusiapkan. Sekarang, apa bisa lanjut main? Lanjut. Kalau begitu, aku akan lanjutkan giliranku. Tunggu. Lin Sue, kita bertaruh 1 putaran terakhir. Bertaruh apa? Kalau kamu kalah, aku minta kita segera bercerai. Kamu pergi dengan tangan kosong, dan hak asuh anak di dalam kandunganmu jadi milikku. Berani tidak? Aku benci ayah brengsek ini. Aku tidak mau ikut dia. Tenang, sayang. Mama tidak akan membiarkanmu ikut ayah brengsek itu. Baik, Chen Ziwei, aku terima syaratmu. Tapi, begitu juga sebaliknya. Kalau yang kalah adalah kamu, kita juga bercerai. Dan, hak asuh anak harus jadi milikku. Kamu pergi dengan tangan kosong. Kamu benar-benar mau aku pergi dengan tangan kosong? Kita kan suami istri. Syarat itu kan baru saja kamu yang ajukan. Sekarang kamu malah balik tanya aku? Iya, kan, Kak Ziwei. Bagus, kan, kalau dia pergi dengan tangan kosong. Kalau begitu, uangnya bisa kita bagi 2. Diam kamu. Bagaimana kalau begini? Menurutku kita tidak perlu sampai seperti ini. Aku kasih kamu kesempatan. Asal kamu mengaku kalah sekarang, aku hanya mau saham perusahaanmu. Setelah itu, semua harta yang kita pertaruhkan kembali jadi milikmu. Kita juga tidak perlu bercerai. Nanti setelah aku jadi direktur utama, kamu tetap bisa hidup mewah sebagai istri direktur utama. Bagaimana? Chen Ziwei, tadi kamu tidak bilang begitu. Diam. Xiao Xue, bagaimana? Boleh atau tidak? Katakan. Direktur Chen, kamu begitu murah hati.
Apa aku harus berterima kasih padamu? Berarti kamu setuju? Menurutmu? Tadi saat kamu unggul, kamu ingin aku mati. Sekarang kamu malah balik bilang semua ini padaku. Kamu pikir aku percaya? Xiao Yang, siapkan perjanjian. Perjanjian perceraian. Perjanjian cerai sudah disiapkan. Tanda tangan saja. Kamu masih nunggu apa lagi? Cepat tanda tangan. Kan kamu sudah janji sama aku, jangan-jangan kamu masih ada perasaan sama Lin Sui. Perasaan apaan? Kayaknya dia sadar bakal kalah. Jadi takut ya? Tadi mainnya nekat banget. Sekarang jadi pengecut. Kalau bukan takut, apalagi? Kalau sampai kalah, itu juga sudah sepantasnya. Mereka pasti nggak akan ngomong. Semuanya bener, kan? Kartu Lin Sui beneran lebih gede dari punyaku? Nggak mungkin. Aku cuma orangnya terlalu sentimental aja. Aku kan sama Lin Shui sudah 3 tahun. Tapi kalau kamu memang mau tanda tangan, ya udah, tanda tangan aja. Asal jangan nyesel aja. Asyik, akhirnya bisa lepas dari ayah brengsek ini. Kak Ziwei, aku udah tahu kok, kamu yang paling baik ke aku. Sekarang permainan kita bisa dilanjutin kan? Lanjut. Oke, aku keluarin. 4 kartu Q. Bom lagi. Dan ini lagi-lagi bom yang lebih besar dari 4 kartu 10. Ini udah ronde ketiga. Kayaknya Xiao Sui beneran hampir menang. Gimana? 4 kartu Q ini. Kalian mau? Kok bisa gini? Chen Ziwei kok aneh banget kelakuannya. Jangan-jangan kartu Lin Sui beneran lebih gede dari punyaku? Sial. Taruhannya udah setinggi ini. Masa dia Lin Sui masih berani ikut? Nah gitu dong, lanjutin keluarin kartu. Bikin malu mereka habis-habisan. Hajar habis ayah brengsek itu buat jebak mamahku lagi. Aku tanya sekali lagi. 4 kartu ini kalian mau? Enggak. Bagus. Kalau gitu aku lanjut keluarin kartu. Tunggu dulu. Jangan keluarin kartu. Kartumu ada masalah. Masalah? Masalah apa? Kamu aja belum lihat kartu? Udah tahu mau keluarin kartu apa? Kamu bilang ini masalah apa? Iya, Lin Shui di ronde ini sekalipun nggak pernah lihat kartu. Tapi tiap kali keluarin kartu, buta malah dapat bom. Gimana caranya? Tentu aja berkat aku, Ben Fubao. Selama ada aku perlu lihat kartu. Bagus juga, Lin Sui. Kamu berani main curang. Main curang? Betul, nggak lihat kartu, udah tahu kartunya apa. Ini namanya bukan main curang, apalagi. Oh alah. Gak heran kamu percaya diri banget. Ternyata main curang. Ronde ini nggak boleh dihitung. Chen Ziwei, kalian nggak tahu malu ya? Mereka nggak tahu, masa kamu juga nggak tahu? Kakakku aja jarang main kartu, masa bisa main curang? Jarang main atau enggak? Ada hubungannya apa sama main curang? Jangan-jangan selama ini dia cuma pura-pura. Kalau enggak, gimana jelasin dia bisa keluarin kartu buta tanpa lihat? Gimana jelasinnya? Aku ngandelin firasatku. Firasat? Omong kosong. Chen Ziwei, walaupun kamu bilang Lin Sui main curang, kamu harus punya bukti dong. Iya. Nggak ada bukti udah nuduh orang main curang. Itu namanya fitnah. Bukti, sekarang emang belum ada. Tapi kalau diperiksa, nanti pasti ada. Aku mau periksa kartunya. Periksa kartu. Boleh. Mau diperiksa gimana? Bibi Liu. Suruh Bibi Liu aja yang periksa. Dia kan baru dateng? Belum ikut taruhan. Biarkan dia yang periksa. Gimana? Dari yang dalam. Oke, tentu aja gak masalah. Bibi Liu, bantuin kita periksa kartu, dong. Gimana? Gampang, serahin ke aku. Gimana, Bibi Liu? Kartu Lin Sui, ada masalah ga? Kartunya gak ada masalah. Apa? Bibi Liu, kamu periksa lagi dengan teliti? Jangan-jangan kamu salah lihat. Kartunya udah aku periksa. Kamu periksa lagi, juga gak akan ada masalah? Gak mungkin. Pasti ada di badannya. Mungkin aja dia nyembunyiin kartu. Coba periksa badannya. Bibi Liu, karena dia maksa mau diperiksa, ya udah, kamu periksa aja. Aku percaya, kakakku gak akan curang. Bibi Liu, jangan lupa tadi Bibi Zhang ngomong apa ke kamu. Bibi Zhang,
keadaan darurat, cepetan cari Bibi Liu, minta dia bantu periksa kartu. Terus tuduh Lin Sue, bilang dia curang. Gampang, serahin ke aku. Lin Sue, asal kamu udah dituduh curang, bagaimanapun juga, kamu gak akan bisa menang lawan aku. Gimana, Bibi Liu? Lin Sue apa dia? Lin Shui, dia. Lin Shui, dia nggak curang. Bibi Liu, apa kamu kelewat? Periksa lagi dengan teliti. Geledah dengan teliti. Chen Ziwei, mau aku buka semua baju, biar kamu geledah. Iya, Chen Ziwei, jangan keterlaluan. Bibi Liu aja udah bilang gak ada yang curang. Terus maksa mau geledah badan. Bisa jadi mau ngerjain Xiao Sue. Iya, bener. Iya, Menurutku juga gitu. betul. Kata-katanya bener. Tadi kan udah disetujuin, suruh kamu ngerjain Lin Shu. Uangnya juga udah diterima. Makanan boleh sembarangan, tapi omongan jangan sembarangan. Aku nggak pernah terima uang darinya. Ini gimana lagi? Kak, tadi Bibi Zhang keluar. Aku rasa ada yang aneh. Aku ikutin dia. Kak, tadi aku ikutin dia keluar. Lihat Bibi Zhang ternyata nyuapin Bibi Liu. Minta dia ngerjain kamu biar dibilang curang. Terus aku bilang ke dia, kalau kita menang nanti, bagi dia 1 juta. Dia langsung setuju. Memang pantas jadi paman dewa kartu. Kerja bagus. Lawan judi bukan cuma harus pecahin permainannya, tapi juga harus paham orang. Chen Ziwei, ini masalah kamu harus kasih penjelasan. Maksudnya terima uang apa, terus bikin ulah mulu. Jangan-jangan mau ngulur-ngulur waktu biar Xiao Shui gak bisa keluarin kartu. Iya, kasih penjelasan. Sebenarnya gimana sih? Jelasin yang jelas. Udah, jangan pada ribut, kartunya mana mungkin bisa ngalahin aku takut apa? Karena gak ada yang curang, ya kita lanjutin. Oke, kalau gitu, aku lanjut keluarin kartu. Bom lagi. Kalau begini, Xiao Oxue cuma punya 5 kartu lagi. Kalau di tangan Xiao Shui masih ada bom yang lebih besar dari 4 kartu 10, dan cuma tinggal 1 kartu tunggal, langsung bisa menang. Kak, aku udah tahu. Percaya sama kamu pasti bener. Tadinya udah banyak yang dipertaruhkan. Kalau kali ini menang, kita bakal cuan banget. Iya, kalau ronde ini menang, kita juga bisa dapat banyak uang. Anakku masih kuliah. Lagi butuh banyak uang. Kok bisa gini? Chen Ziwei, bukannya kamu bilang Lin Sue nggak punya kartu bagus lagi? Kok masih punya kartu sebesar ini? Panik apa? Dia kan masih punya 5 kartu? Kamu yakin banget di sisa kartunya pasti ada bom? Gue nggak peduli. Kalau ronde ini kalah, salah lu. Salah gue? Bukannya lu yang mau main? Kalau bukan karena lu ngiler sama cincinnya, mana ada masalah segini banyak? Gue seharusnya nggak manjain lu. Lu bilang apa? Xiao Sue, aku udah sadar. Tadi salahku. Aku nggak seharusnya nurutin Zhou Xiaoyun buat nyerang kamu. Mengingat kita pernah jadi suami istri, permainan ini kita batalin aja, ya? Yang tadi, saham 15% itu, sama cincin dan gelang itu, aku balikin semua ke kamu, gimana? Chen Ziwei, kamu kok bisa gini? Diam lu. Coba lihat kamu. Tadinya mainin aku seenaknya. Sekarang, aku cuma sisa 5 kartu. Kamu malah bilang batal aja. Semangatmu tadi mana? Tadi aku lagi kesel. Kamu juga tahu. Kalau udah kesel, sulit banget ngontrol diri. Aku janji. Asalkan kali ini permainannya bisa dibatalin, aku pasti nggak bakal macam-macam lagi. Kita hidup tenang aja, ya? Aku mohon sama kamu. Kamu mohon? Minta tolong kok gayanya gitu? Kalau minta tolong, harusnya berlutut dong. Minta tolong, harusnya berlutut dong. Lin Sue, banyak orang pada lihat. Kasih muka dikit dong. Gimana? Lutut atau enggak? Oke, kamu jahat banget. Aku lutut. Beneran lutut? Xiao Sue. Aku ngaku salah. Tadi salahku. Asalkan kamu mau batalin ronde ini, aku pasti hidup tenang sama kamu. Sekarang baru tahu salah? Tadi ngapain aja? Kayaknya gini, kartu di tangan Xiao Shui pasti juara. Iya, ini jelas-jelas takut. Chen Ziwei, lihat kamu kayak gini, bukannya sadar salah, tapi sadar bakal kalah. Sayang sama uang receh lu itu, ya? Enggak, aku benar-benar tahu salahku, percayalah padaku. Kalau gitu aku tanya. Kalau hari ini yang menang adalah kamu dan aku yang bersujud memohon. Apa kamu akan memaafkanku?
Tentu saja, kamu kan istriku, aku pasti memaafkanmu, kita juga punya anak. Jangan pura-pura. Sejak kamu mempertaruhkan cincinku, pada saat itulah aku sama sekali takkan memaafkanmu. Aku mau kamu paham, segala yang kamu menangkan dari judi harus dikembalikan semua. Chen Ziwei, kamu cuma pengecut. Kamu itu laki-laki apa? Kartunya belum selesai dimainkan, udah bilang mau kalah. Bukannya kamu bilang padaku Lin Sue nggak punya kartu bagus? Kenapa jangan-jangan kamu bohong padaku? Nggak, dia memang nggak punya kartu bagus. Terus apa yang kamu takutin? Sudah sampai segini jalannya masih mau bersujud ke orang. Sungguh nggak tahu malu. Betul, sudah sampai segini jalannya, ngomong apapun sudah percuma. Lin Sue, jangan kira kamu menang. Kartu apa yang kamu pegang? Aku tahu persis. Aku tahu. Kamu sudah nggak punya bom lagi. Benar, Lin Sue, jangan kira kamu sudah menang. Aku kasih tahu, aku sama sekali nggak takut sama kamu. Yang menang di ronde ini pasti aku. Kalau kamu begitu percaya diri maka aku akan buat kalian mati dengan jelas, aku akan tunjukkan pada kalian. Di tanganku ini. Sebenarnya kartu apa? Kok bisa 3 bawah 1? Ternyata bukan bom. Selesai. 3 bawah 1. Bagaimana bisa mengalahkan 4 kartu 10? Ini kan habis semuanya. Lin Sue, kamu kalah, sudah kubilang, kamu nggak mungkin punya bom. Xiao Yun, kita menang 100 juta. Selesai. Habis semuanya. Lin Sue, dari tadi aku bilang akhiri permainan ini kamu nggak mau dengar. Aku kira kamu beneran punya kartu sakti. Ternyata cuma segini. Malah suruh aku bersujud minta maaf. Baik. Sekarang, aku kasih kamu kesempatan. Kamu bersujud dan mohon padaku, mungkin aku bisa berbaik hati. Kasih kamu sisa uang. Xiao Yun, kamu juga ngomong dong, kita akan menang 100 juta. Gores. Mungkin. Dia sekarang sudah nggak punya keinginan untuk bicara. Maksudmu apa? Aku penasaran, Chen Ziwei. Apa kamu nggak merasa aneh? Barusan Zhou Xiaoyun bilang dia pegang 4 kartu 10, sedangkan di sini aku juga punya 1 kartu 10. Kalau gitu, jangan-jangan di meja kartu kita ini ada 5 kartu 10? Iya ya, di meja ini kok bisa ada 5 kartu 10? Jangan-jangan. Xiao Yun, kamu? Benar, hanya ada satu kemungkinan. Yaitu, Zhou Xiaoyun berbohong. Dia sama sekali nggak pegang 4 kartu 10. Sedangkan di tanganku kartu 2 yang hilang. Sekarang ada di tangannya. Ternyata Zhou Xiaoyun berbohong. Kalau dia tidak punya bom di tangannya, Xiao Oxue masih punya kesempatan di ronde ini. Bukan cuma kesempatan, menurutku dia sudah tidak punya kartu bagus sama sekali. Kalau tidak, kenapa dia panik begini? Sial. Semuanya hancur. Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku memang tidak punya 4 kartu 10, tapi untuk mengalahkan kartunya masih sangat mudah. Kalau begitu, kamu yang keluarkan kartu. Ya sudah, keluarkan saja. Aku tidak mau main lagi. Kami tidak mau main lagi. Kembalikan chip kami. Pergi sana. Xiao Xue. Ini. Kita kan satu keluarga. Ronde ini jangan dihitung. Tidak sah. Perjanjian sudah ditandatangani. Kamu bilang tidak sah padaku? Kalian masih punya muka tidak? Betul, sendiri mau kalah, baru bilang tidak sah. Kenapa tadi tidak bilang? Semuanya. Kami juga menyetor uang untuk taruhan ini. Jangan biarkan mereka ingkar janji. Betul. Jangan biarkan mereka ingkar janji. Kalian. Li Xiuhong. Mereka cari gara-gara tidak akan berguna. Di perjanjian ini tertulis dengan jelas. Prinsip kalah harus menerima, masih perlu aku ajari. Semua gara-gara kamu anak sialan. Sudah dibilang jangan main, kamu tetap mau main. Nah, sekarang begini. Uang ganti rugi pembongkaran ini, itu adalah uang pensiunku. Uang apa punyamu, kamu ibuku. Uangmu adalah uangku. Aku tidak peduli. Hari ini uang ini, kamu harus kembalikan padaku. Kalau tidak, aku akan putus hubungan denganmu.
tidak akan mengakui kamu sebagai anakku lagi. Sudah. Permainan kartu ini belum selesai. Xiaoyun, kartu apa sebenarnya yang kamu pegang? Bisa menang melawan Lin Shui tidak? Aku tidak bisa menang. Tidak bisa menang? Lalu kenapa kamu bilang padaku kamu pegang 4 kartu 10? Aku sudah ditipu olehmu, kamu tahu tidak? Mungkin aku salah lihat. Salah lihat? Taruhan yang nilainya lebih dari 100 juta, kamu bilang cuma salah lihat? Sudah. Sudah selesai berantem belum? Kalau sudah, aku lanjutkan keluarkan kartu. Aku keluarkan 3 kartu sama plus 1. Kalian mau ikut atau tidak? Bicara dong, mau ikut atau tidak sih? Tidak bisa ikut. Kalau kamu? Bicara dong. Kenapa? Kamu juga jadi bisu? Kalau masih tidak bicara, aku anggap kamu lewat. Kalau begitu, kartu terakhir di tanganku, kartu terakhir ini, langsung akan keluar. Jangan. Xiao Xue, kumohon. Jangan keluarkan. Tidak boleh keluar lagi. Jangan keluarkan. Kamu tidak bisa mengendalikan kartuku. Kenapa aku tidak boleh mengeluarkannya? Aku benar-benar tahu salah. Kalau aku kalah di ronde ini, itu sama saja dengan menyuruhku mati. Kamu tidak bisa hanya diam melihatku mati? Jangan pura-pura. Kalau mau mati, cepat mati saja. Jangan di sini mengganggu kakakku. Xiao Xue, kamu tidak boleh seperti ini. Kamu tidak boleh mengabaikanku. Anggap saja demi anak. Aku adalah ayahnya. Ibu jangan lemah hati. Dia sama sekali bukan menyesal. Dia hanya takut menanggung konsekuensi berjudi saja. Kamu juga tahu kamu adalah ayah anak. Saat kamu bersama Zhou Xiaoyun bekerja sama menjebakku, pernahkah kamu berpikir bersalah pada anak dan padaku? Kamu yang memaksaku naik ke meja judi, kamu harus menanggung konsekuensinya. Sudahlah, aku juga tidak punya waktu untuk berlama-lama di sini. Kalian tidak mau mengeluarkan kartu. Aku anggap kalian pas. Kartu terakhir ini, aku keluarkan. Bagaimana? Ronde ini aku yang menang. Sudah kuduga. Xiao Xue berani main seperti ini pasti ada modalnya. Xiao Xue menang, berarti kita juga menang. Chen Ziwei dan kawan-kawannya kali ini kalah total. Kamu ini, sudah berapa kali ibu bilang, suruhmu mengendalikan diri, hidup rukun dengan istrimu, kamu malah tidak mau, kamu malah harus berjudi. Sekarang, habislah semuanya. Bisa disalahkan padaku? Tadi bukankah ibu juga lihat kartuku? Ibu tahu kartuku jelek? Bukankah ibu juga membantuku? Lalu mau bagaimana lagi? Kamu sudah memasang taruhan sebanyak itu di depan, masih bisa berhenti? Kenapa ibu melahirkan anak seperti kamu ini? Ibu, lihat kan? Inilah judi. 10 kali main, 10 kali kalah. Asal tersentuh ini, seluruh hidup akan hancur. Kalau kali ini tidak ada bau-bau yang membantuku, mungkin yang menangis duduk di lantai sekarang adalah aku. Xiao Xue, demi ibu, mundurlah selangkah. Ronde ini dianggap selesai saja. Aku akan menyuruh anak Ziwei mengembalikan semua yang kamu kalah kepadamu. Kamu masih berani bicara soal muka. Kalau bukan karena kamu memanjakan Chen Ziwei, bisakah kamu sampai ke tahap ini? Kalau kamu mengatakannya saat masih unggul di depan, mungkin kakakku masih bisa memberi kelonggaran. Sekarang, jangan harap. Betul. Sebenarnya dari dalam hati sudah mengincar harta Xiao Xue. Keluargamu bukan orang baik-baik. Sudah dengarkan? Kalian kali ini kalah total, akarnya bukan pada diriku, tapi pada judi, pada keserakahan kalian. Nggak ada lagi yang perlu dibicarakan. Salah ya bayar. Bayar saja. Betul juga ya. Bayar apaan? Gua hari ini nggak bakal bayar. Memangnya bisa apa? Memangnya? Lu mau ingkar janji? Gue ingkar? Emang kenapa? Lu ingkar utang masih aja sok benar, perjanjiannya aja udah lu tanda tangan. Kalau lu nggak terima, ayo kita ke pengadilan. Perjanjian apaan sih? Gue nggak bakal bayar. Kalian bisa ngapain gue? Lu mau ngapain? Xiaoyun, ayo kita pergi. Ayo pergi, pergi. Siapa? Siapa sih? Gue yang lakukan. Kalau hari ini kalian nggak bayar, nggak ada yang boleh pergi.
Betul, nggak bayar, kita bakal lawan mati-matian. Iya, lawan mati-matian. Kalian gila ya? Cuma demi uang receh, mau bunuh-bunuhan sama gue? Kami bukan demi uang, cuma mau kasih pelajaran buat lu. Betul, setiap tahun baru, kalian yang ajak kami, main kartu, setiap kali kami yang selalu lebih banyak kalah. Sekarang gue baru nyadar, kalian cuma mau nipu uang gue. Hari ini kalian kalah, uangnya harus dibayar. Oke. Nggak ngizinin gue pergi, ya? Kalau gitu kita sama-sama hancur. Gue sekarang telepon polisi. Biar kalian semua ditangkep. Jiwei benar. Perjudian hari ini sama sekali nggak legal dan nggak sesuai aturan. Paling-paling kita semua nggak bakal enak, sama-sama masuk penjara. Kalau takut, minggir sana cepetan. Nanti kami telepon polisi. Nggak apa-apa. Kalau mereka mau telepon polisi, biarin aja. Tapi gue mau ingetin lu, perjudian hari ini, kan kalian yang atur. Taruhannya juga kalian yang pasang, langkah demi langkah menjerat gue. Juga kalian. Xiaoyang, kamu kan pengacara. Kamu bilang, dalam situasi kayak gini, harus gimana? Mereka semua harus masuk penjara. Bahkan bisa dipenjara. Jangan ngomong sembarangan. Apa maksudnya kami yang atur? Gue nggak ngaku? Betul. Lu bilang kami yang atur, ya udah kami yang atur. Kalau gitu gue juga bilang kalian yang atur. Jangan mau nyeplak kami. Semua nggak mau ngaku, ya? Gue sarankan kalian lihat, di perjanjian taruhan ini, tertulis apa? Chen Ziwei mengakui, perjudian hari ini dia yang inisiasi sendiri, dan yang atur jebakannya. Apapun hasilnya, dia adalah penanggung jawab akhir. Menanggung semua konsekuensi. Chen Ziwei, kalau lu nggak takut masuk penjara, silahkan telepon polisi. Lin Shue, gue tahu sekarang, lu sengaja menjebak gue. Menjebak lu? Yang tertulis di sini, kan semuanya fakta, apa hari ini bukan lu yang atur permainannya, atau bukan lu yang pasang taruhannya? Chen Ziwei, gue kasih tahu ya, bisa jadi kayak gini hari ini, bisa berakhir kayak gini. Itu semua pantas buat lu. Kalau kalah taruhan, ya harus terima. Kalian sendiri yang pasang taruhan, harus bayar. Kalau tidak, tunggu saja surat panggilan pengadilan. Aku kasih waktu 3 hari. Serahkan semua saham dan dana kepadaku. Kalau tidak, kita ketemu di pengadilan. Baik. Bagus. Kamu memang kejam. Aku mengaku kalah. Pertandingan hari ini aku yang kalah. Lain kali, aku pasti akan membuatmu membayarnya. Kita pergi. Semuanya. Terima kasih atas bantuannya. Tadi aku sudah bilang, kalau kalian mau meminjamkan uang kepadaku, aku akan kembalikan 3 kali lipat. Aku, Lin Shue, yang bilang, pasti akan tepati janji. Baik, Ayah, Ibu, kami sudah pulang. Ayah, Ibu, lihat, ini apa? Kartu bank si bajingan Chen Ziwei. Kalian menang. Tentu saja. Bukan mau sombong. Kakakku hari ini, seperti dewa kartu turun ke bumi. Si Chen Ziwei itu, di akhir permainan, wajahnya langsung pucat. Hari ini, tidak hanya saham perusahaan, berhasil kami ambil kembali, tapi juga dapat untung tambahan 3 miliar. Laba perusahaan setahun pun tidak sebanyak itu. Xiao Shui, apa yang dikatakan adikmu itu benar? Benar. Kami, hari ini memang dapat 3 miliar, tapi, uang ini tidak aku rencanakan untuk diambil. Kak, kamu ngomong apa sih, uang ini? Kan kita menang dengan susah payah. Kenapa tidak mau? Xiao Yang, kamu sampai sekarang masih belum mengerti judi. Hanya ada yang kalah, tidak ada yang menang. 10 kali judi, 10 kali kalah. Kalau uang ini benar-benar ku ambil, aku akan jadi seperti Chen Ziwei. Di masa depan harus bayar ribuan kali lipat. Benar katamu. Judi itu seperti narkoba. Cicipi sedikit, langsung ketagihan. Nanti makin terjerumus. Mau berhenti pun susah, akhirnya keluarga hancur berantakan. Tapi uang ini juga tidak bisa. dikembalikan ke Chen Ziwei. Aku juga tidak berniat mengembalikannya. Apa? Aku berencana pakai uang ini untuk mendirikan yayasan amal,
membantu kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak. Dengan begitu, ketul uang ini bisa lebih bermakna. Bagus sekali. Ayah mendukungmu, ibu juga mendukungmu. Kakak, kamu benar. Uang ini memang seharusnya tidak kita ambil. Aku juga mendukungmu. Dan aku juga... Ibu, aku juga mendukung ibu. Jadinya seperti ini. Saham Chen Ziwei akan sepenuhnya menjadi milikku, dan dia akan dikeluarkan dari Dewan Direksi selamanya. Dipecat dari perusahaan, tidak akan dipekerjakan lagi. Direktur Lin. Saya mendukung Anda. Orang licik seperti Chen Ziwei memang pantas dihukum berat. Direktur Lin, kami semua mendukung Anda. Akhir-akhir ini, Chen Ziwei di perusahaan tidak kerja apa-apa. Kami juga sudah lama menahannya. Iya, kami juga sudah lama menahannya. Tidak baik, Direktur Lin. Perusahaan ada masalah. Cepat lihat beritanya. Lin Swetek terbongkar skandal besar. Petinggi menyalahgunakan uang perusahaan. Bahkan menghindari pajak. Kualitas produk tidak memenuhi standar. Menipu konsumen. Sebenarnya, apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba banyak sekali suara boikot di internet? Bukan cuma netizen yang memboikot. Saham perusahaan kita juga sudah anjlok drastis. Sekarang masih terus turun. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa bisa begini? Kami menemukan ada buzzer yang sengaja menyebar rumor palsu, tapi mereka memamerkan beberapa dokumen rahasia perusahaan. Bahkan ada stempel perusahaan di atasnya. Aku tahu. Pasti Chen Ziwei. Itu ulah si brengsek itu. Setelah dia dipecat, dia masih belum kapok. Pakai cara-cara curang seperti ini. Benar. Pasti dia. Hanya Chen Ziwei yang bisa mengakses dokumen rahasia perusahaan. Bangsat ini. Perusahaan sudah memperlakukannya dengan baik. Dia sampai seperti ini karena ulahnya sendiri. Dia berani melakukan ini. Lihat siapa yang membicarakan keburukanku di belakang. Chen Ziwei. Kamu masih berani datang ke sini, bajingan. Kenapa? Mau berkelahi? Ayo. Pukul sini. Kamu? Xiao Yang, jangan gegabah. Kenapa? Takut? Sudah kuduga kalian tidak berani. Chen Ziwei. Kamu sudah dipecat dari perusahaan. Mau apa lagi di sini? Mau apa? Tentu saja untuk menertawakan kalian. Lin Sue, berita di media sudah kamu baca? Kalau tidak salah tebak, harga saham perusahaanmu sudah turun banyak, ya? Ternyata memang ulah kalian. Kalian main kartu menjebak kakakku. Tidak bisa menang dari kami, lalu melakukan hal curang seperti ini. Chen Ziwei. Bertahun-tahun ini Direktur Lin memperlakukanmu baik, kan? Kamu malah menjebak Direktur Lin seperti ini. Aku peringatkan kamu. Sekarang hapus semua opini di internet itu. Masih belum terlambat. Jangan sampai jadi kesalahan besar. Menyuruhku menarik buzzer? Bisa. Kamu hanya perlu mengembalikan saham yang kukalahkan padamu dan uangnya semua padaku. Lalu dengan jujur bersujud dan minta maaf padaku. Kalau tidak, lupakan. Chen Ziwei, kamu keterlaluan. Besok aku akan mengadakan konferensi klarifikasi. Untuk mengklarifikasi rumor di internet. Chen Ziwei. Mencari buzzer seperti ini tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya? Coba saja. Direktur Lin. Sepertinya konferensi klarifikasi tidak akan efektif. Chen Ziwei punya stempel perusahaan. Dia memalsukan banyak dokumen. Kalau tidak ada bukti nyata, sepertinya sulit meredakan opini publik. Bagaimana, Lin Sue? Tidak ada jalan keluar lagi, kan? Chen Ziwei. Sebenarnya kamu mau apa? Aku tahu. Menyuruhmu mengembalikan saham itu dengan patuh, pasti kamu tidak mau. Begini saja. Taruhan sebelumnya aku kalah. Aku mengaku. Kita bertaruh sekali lagi. Kalau aku kalah lagi, maka aku akan menarik semua buzzer di internet. Lalu di internet, aku akan meminta maaf padamu secara pribadi. Tapi kalau aku menang, semua yang kukalahkan dulu harus kamu kembalikan semua padaku. Berani tidak? Ayah sampah ini belum kapok juga masih mau berjudi lagi. Terima saja tantangannya biar aku yang beri dia pelajaran. Boleh saja. Aku berani main sama kamu pertama kali, berani juga main kedua kali. Katakan, kali ini mau main apa? Jangan buru-buru. Aku bilang main sama aku? Bukan sama kamu. Sama siapa?
Tentu saja sama aku. Ayah angkat. Perkenalkan. Ini adalah bos kasino Hong Yun. Wang Laohu. Dijuluki Pak Harimau. Wang Laohu. Dia adalah dewa judi kota Jiangcheng. Hanya sedikit orang yang bisa mengalahkannya. Nona muda Chen Ziwei adalah anak angkatku. Kamu mempermalukannya sama saja tidak menghormatiku. Berani tidak main denganku. Kak, mereka semua jago judi. Jangan hiraukan mereka. Direktur Lin, masalah perusahaan kita masih bisa cari cara lain. Jangan berurusan dengan mereka. Sebenarnya, sudah tidak ada cara lain lagi. Kalau begini, terus gosip di internet, sebentar lagi akan menyebar kemana-mana. Nanti perusahaan bisa bangkrut. Chen Ziwei, bukankah kamu, karena waktu main denganku dulu tidak bisa mengalahkanku? Baik, kalau kamu mau main denganku aku temani kamu main. Pokoknya kali ini kalian berdua tetap tidak akan menang. Nona muda, jangan bicara besar. Di seluruh kota Jiangcheng, orang yang bisa mengalahkanku belum lahir. Besok di kasino Hong Yun aku tunggu kamu sendiri. Lin Sue, aku peringatkan kamu. Kalau kamu berani tidak datang, tunggu saja perusahaanmu bangkrut. Bangsa Chen Ziwei ini. Aku kesal banget. Kak, Wang Laohu itu raja judi. Kamu tidak boleh pergi. Masalah perusahaan. Kita cari cara lain. Orang seperti Wang Laohu tidak tahu, sudah menghancurkan berapa banyak orang. Sampai bangkrut total ibu pasti akan pergi. Aku harus menumpas kejahatan untuk rakyat. Tenang saja. Mereka berani mengajakku pergi. Aku berani bantu mereka berhenti judi. Baiklah. Kalau kamu memang mau pergi, aku temani kamu. Direktur Lin, Wang Laohu bukan orang yang mudah dihadapi. Tapi aku punya satu cara. Aku pilih besar. Kecil. Ronde ini aku pasang besar. All in semuanya. Tidak ikut. Aku duluan. Kamu terlalu beruntung. Satu ronde lagi. Menang. Semuanya milikku. Kak Kiang kasih kesempatan lagi. Kali ini aku pasti bisa balik modal. Pergi. Sudah bangkrut masih mau main. Ada uangnya. Bawa pergi, bawa pergi. Aku benar-benar bisa menang. Kasih kesempatan lagi. Aku benar-benar bisa menang. Bisa menang, sungguh. Lihat kan. Inilah judi. Begitu terperangkap di dalamnya tidak bisa lepas lagi. Akhirnya, pasti bangkrut total. Ayo, ayo. Lanjut. Aku pasang 50.000, aku buka. Kamu yakin? Tentu, ronde ini, 310, aku pasti menang. Maaf. Hanya sedikit lebih besar darimu. Kok bisa begini? Kok bisa kebetulan banget ya? Kamu curang? Bro. Datang ke kasino. Aturan kalah ya terima. Semua tahu. Kamu bilang aku curang? Buktinya mana? Aku? Kalau nggak ada bukti, minggir sana. Kasih tempat buat yang mau main. Masih ada yang mau main? Aku. Perut gede gini berani datang ke sini? Apa? Meremehkan ibu hamil? Bukan begitu maksudku. Semua yang datang adalah tamu. Bisa main kapsa susun? Sayang. Bisa main kapsa susun? Bu, aku adalah Sifu bawa anti judi. Jangan cuma capsa susun. Apapun permainannya, aku jamin bisa bikin mereka kalang kabut. Biar mereka kapok judi. Kapsa susun. Tentu saja bisa. Bukannya tiap orang dapat 3 kartu, lalu bandingin nilainya.
Trips yang paling tinggi, high card paling rendah. Dan 2,3,5 bisa ngalahin trips. Aku benar, kan? Oke. Yang penting bisa main. Bagi kartu. Kartuku bagus nih. Aku pasang 10.000. Aku juga ikut 10.000. Kalian semua pasang, ya? Kalau gitu aku juga ikut 10.000. Kamu? Aku ingetin. Ini kasino kelas atas. Taruhan minimal 10.000. Kalau nggak sanggup, ke meja belakang sana. Siapa bilang aku nggak bisa? Ronde ini. Aku pasang 10 juta. Nona, kamu gila? Baru aja mulai, langsung pasang 10 juta? Dan lagi? Dia kayaknya belum lihat kartunya, kan? Kak, kenapa pasang segitu banyak? Kita kan cuma bawa 10 juta. Dan lagi, bukannya kita kesini cari ayah angkat Chen Ziwei. Tentu saja kita cari dia. Tapi, bukan kita yang ketemu dia. Tunggu bentar. Aku yakin dia bakal keluar. Nona, kamu yakin mau pasang segitu besar? Kalau kalah, jangan menyesal ya. Kenapa? Jangan-jangan kamu nggak sanggup ikut? Masa sih? Aku yang jadi bandar di sini. Kalau kamu mau main, aku pasti temanin sampai akhir. Cek modal. Tidak ada masalah. Memang ada 10 juta. Gimana? Sekarang bisa lanjut? Oke. Kalau gitu, aku ikut 10 juta juga. Kalian gimana? Aku nggak ikut. Kalian saja yang main. Berarti tinggal kita berdua. Langsung buka kartu aja. Aku duluan. Wah, 2 kartu as. Ini kartu yang udah gede banget. 10 juta? Jangan-jangan langsung kalah gini? Lagi pula dia aja belum lihat kartunya. Giliran kamu. Kak, kamu yakin nggak? Santai aja. Maaf ya. Kebetulan lebih gede sedikit daripada kamu. Kok bisa gini? Secara logika, kartunya seharusnya nggak sebesar punyaku. Jangan-jangan aku yang salah? Kalau dilihat-lihat, ronde ini aku yang menang. Cuma sekali main, udah menang 10 juta. Oke. Aku yang kalah. Gimana? Mau lanjut apa enggak? Tentu saja. Kalian gimana? Kami nggak ikut lagi. Nggak ikut, kalian saja yang lanjut. Lanjutkan bagi kartu. Emangnya kalian kira uang kasino kami semudah itu didapat? Kali ini bakal kubuat kamu ketar-ketir. Gimana? Kali ini pasang berapa? Sama kayak tadi. Modal 10 juta, ditambah 10 juta yang baru aku menangkan. Total 20 juta. Semuanya aku pasang. Dia pasang semua lagi. Ini kan total 20 juta. Lagi pula, dia kali ini juga belum lihat kartunya. Percaya dirinya dari mana sih? Kak, jangan terus-terusan pasang semua. Toleransi kesalahannya terlalu kecil. Kita main pelan-pelan aja. Santai aja, aku percaya diri. Gimana? Berani ikut enggak? Apa sih yang nggak berani? Aku juga 20 juta. Lanjut buka kartumu. Oke. Kalau gitu, buka. 3 kartu as. Ini bos terbesarnya. Kak, ini kan permainan ceki. Kartu terbesarnya. Kita bakal kalah. Belum tentu. Jangan lupa aturan ceki. 3 kartu as memang trio terbesar. Tapi kartu 2, 3, 5 bisa mengalahkan 3 kartu as. 2, 3, 5.
Benar-benar 235. Kak, kamu hebat banget. 235. Makan 3 kartu as. Peluangnya ini lebih rendah daripada menang lotre. Dan lagi, dia sama sekali tidak melihat kartunya. Gimana caranya dia bisa melakukannya? Maaf ya. Sekali ini aku menang lagi. Kak Qiang. Orang itu jago. Aku membagikan kartu kecil kepadanya. Tapi dia malah mengeluarkan 235. Rupanya aku meremehkanmu. Awalnya kukira kamu pemula. Ternyata kamu pura-pura lemah untuk menang. Boleh juga. Bukan apa-apa kok. Cuma beruntung saja. Ini bukan cuma mengandalkan keberuntungan bisa menang. Berani tidak lanjut bermain denganku? Tidak masalah. Aku sudah punya firasat. Giliran kali ini, aku masih bisa menang. Belum tentu. Bagikan kartu. Bu, waktu dealer itu membagikan kartu, dia curang. Ini trik kasino. Kalau tidak bisa menang, ya curang. Terus gimana dong? Kalau orang biasa, pasti saat ini akan kalah sampai bangkrut total. Tapi Bu, kan ada aku di sini. Aku jamin mereka akan menanggung akibatnya sendiri. Baik, ibu percaya padamu. Kak, 3 kartu king. Giliran ini aman. Seperti biasa. 10 juta ditambah 30 juta. Total 40 juta. Lanjut all in. Baik. Aku salut dengan nyalimu. Nanti kalau kalah, jangan menyesal. Karena kamu all in, aku ikut. Giliran ini, di tanganku ada 3 kartu as. Sedangkan di tanganmu 3 kartu king. Kamu tidak mungkin menang. Langsung saja. Buka kartunya. Baik. Kalau begitu biar ku perlihatkan kartu apa yang ada di tanganku. Aku punya 3 kartu as, dan kamu punya 3 kartu king. Mau pakai apa lawan aku? Giliran ini, aku menang. Kak Qiang, bagaimana kalau kamu lihat dulu kartumu? Kenapa? Kok bisa begini? Jelas-jelas 3 kartu as. Kok bisa berubah jadi 3 kartu king? Tentu saja aku yang melakukannya. Apa kamu salah lihat? 3 kartu as ini jelas ada di tanganku. Tidak mungkin. Aku lihat dengan jelas. Ini kan 3 kartu as. Aku tahu. Kamu. Pasti kamu yang curang. Jangan asal bicara. Masa kakakku bisa curang? Betul. Barusan kan kamu yang bilang, curang harus ada buktinya. Kamu tidak bisa tanpa bukti asal bicara di sini. Siapa bilang aku tidak punya bukti? Kamera pengawas di sini semua kamera berkecepatan tinggi khusus. 1200 frame per detik. Bisa diperbesar 50 kali. Ada curang atau tidak, langsung ketahuan. Berani tidak diperiksa? Tentu saja berani. Masa nggak berani? Kalau mau cek, ya cek aja. Baik, ini katamu sendiri. Menurut aturan kasino kami, curang bayar 10 kali lipat. Kalau ketahuan curang, kau harus ganti kami 400 juta. Kak, jangan dicek. Jangan dicek. Panik apa? Kak, aku lihat tadi. Kartumu 3K. Terakhir malah jadi 3 as. Ini namanya bukan curang apa. Kalau ketahuan, habislah kita. Aku memang curang. Tapi mereka nggak tahu caraku curang seperti apa. Gimana? Sudah putuskan. Kalau kau mengaku kalah, cuma kalah 10 juta itu. Tapi kalau ketahuan curang, kau harus ganti kami 400 juta. Baik. Kalau nggak ketahuan aku curang, kasino kalian harusnya juga ganti aku 10 kali lipat, dong. Tentu saja. Aku lihat sendiri, 3 kartu as berubah jadi 3 kartu K. Ini namanya bukan curang apa? Ada kamera kecepatan tinggi, aku yakin bisa menangkapmu. 400 juta buat kasino kalian juga angka yang cukup besar. Kau cuma bandar kecil? Berani ambil keputusan? Jujur saja, bos kasino ini, Wang Laohu, itu pamanku. Kalau aku bilang 400 juta, ya 400 juta. Baik. Kalau gitu, cek. Rekaman kamera ada di sini. Nanti waktu harus ganti uang, jangan bilang nggak diingatkan. Sudah lihat, Nona ini sama sekali nggak curang? Iya. Lagi pula tangannya nggak pernah lepas dari meja, nggak mungkin curang.
Kok bisa gini? Kalau kau nggak curang, kartu kita kok bisa tertukar? 3K itu kan punyamu. Aku malah mau tanya, gimana kau tahu kartu di tanganku 3K? Bilang aku curang? Kurasa yang curang itu kau, ya? Jangan asal ngomong. Masa aku curang? Kalau kau nggak curang, kok bisa yakin banget 3K ini punyaku? Oh iya? Kau tadi bilang di sini ada kamera berkecepatan tinggi? Gimana kalau diperiksa kau sama bandar ini gimana? Periksa apa? Aku nggak curang. Nggak ada urusannya. Iya, kau pasti curang. Masa iya setiap kali kami nggak pernah menang? Betul? Aku tiap kali menang dikit dulu, terakhir kalah besar. Pasti kalian yang atur, ganti uang. Oh iya. Nggak cuma ganti uang, tapi juga 400 jutaku. Lihat. Kapan dikasihnya? Ganti uang, Cepat panggil pamanku. Ayah angkat, Lin Sui ini nggak biasa. Dia nggak lihat kartu, tapi tahu kartunya apa. Kamu hati-hati. Soal curang, ayah angkatmu nggak takut siapa-siapa. Kalau dia berani datang, dia akan menyesal. Bos, ada masalah. Ada seseorang di bawah. Dia menang 400 juta di kasino kita. Dia juga bilang kita curang. Sekarang, orang-orang itu ribut, minta uangnya dikembalikan. Apa? Ayo turun lihat. Ayo, kembalikan uang kami. Lin Sui, ayah baptis. Itu Lin Sui. Ku bilang siapa yang hebat sekali, bisa menang 400 juta di kasino kita. Ternyata Nona Lin. Tampaknya Chen Ziwei tidak salah. Nona Lin memang bukan orang biasa. Lin Sui, kukira kau akan jadi pengecut, tak kira kau benar-benar berani datang. Kau memang berani sekali. buat apa? Hari ini ayah baptisku datang. Kau pasti kalah. Jangan banyak bicara. Bukannya kau yang menyuruhku datang? Katakan. Mau main apa? Usir orang-orang yang lain. Paman. Mereka minta uangnya dikembalikan. Kalau begitu berikan saja. Uang segitu lagi pula, Nona Lin hari ini akan memberi kita hadiah besar. Ya. Kalian semua minggir. Cepat pergi. Nona Lin, aturannya sederhana. Asalkan hari ini kau bisa menang 3 kali dariku, aku akan menyuruh Chen Ziwei membersihkan semua rumor dan minta maaf secara terbuka di internet. Termasuk 400 juta yang kau menangkan sebelumnya, juga akan kukembalikan. Jika kau kalah, kau tidak hanya harus mengembalikan semua saham Chen Ziwei, sisa semua sahammu juga harus diberikan padaku. Atas dasar apa? Ini tidak adil. Kenapa kami harus menang 3 kali darimu? Dan lagi, perusahaan kakakku jauh lebih berharga dari 400 juta ini. Kalian boleh tidak setuju. Tapi kalau perusahaan kalian nanti mengalami masalah, jangan salahkan aku. Kak, ayo kita pergi. Masalah perusahaan, kita cari cara lain. Tidak apa-apa. 3 ronde ya 3 ronde. Aku setuju. Sayang, punya keyakinan untuk melawannya? Kau tidak perlu tanya aku punya keyakinan atau tidak. Tanyalah si tua itu punya penyakit jantung atau tidak. Aku takut jantungnya tidak kuat. Aku paling benci orang seperti dia. Karena kau setuju, mari kita langsung mulai. Ronde pertama, kita main blackjack. Baik. Tidak masalah. Mulai saja. Tunggu. Tanda tangan dulu. Baik. Tidak masalah. Kalau begitu mari kita mulai. Saya akan jelaskan aturan blackjack. Setiap orang dapat 2 kartu di awal. Di tengah permainan, bisa pilih untuk minta kartu atau tidak. Yang poinnya paling mendekati 21, dialah pemenangnya. Tapi kalau melebihi 21, langsung kalah. Tapi, kami akan ubah satu aturan. Setelah poin bandar mencapai 17, masih bisa pilih mau minta kartu atau tidak. Masa sih? Bandar sudah boleh menutup 1 kartunya. Ini tidak adil. Tidak apa-apa.
Ini kan cuma permainan untung-untungan, aku mustahil kalah. Ayo, Bagi kartu. Satu 10, 1-7. Langsung dapat 17 poin. Kak, poinnya sudah tinggi loh. Kita main aman saja. Kita tidak minta lagi. lawan bos Wang. 17 poin mana cukup. Minta lagi. Lin Shue, jangan salahkan aku nggak ingetin. 17 poin sudah besar. Kalau masih serakah, awas meledak. Kalimat itu, ku balas untukmu. As dihitung 1 poin. Jadinya 18 poin. Kak, peluang kita menang makin besar. 18 poin apanya? Baru mulai aja. Betul? Aku nggak percaya kamu cuma modal 18 poin ini bisa menang dari ayah angkatku. Nona Lin. Selanjutnya, apakah Anda masih mau minta kartu? Karena mereka sudah bilang begitu. Tentu saja aku minta. Silakan tambah. Aku nggak percaya kamu bisa dapat 21 poin. As lagi. Kak, keberuntunganmu benar-benar nggak main-main. Kita sudah punya peluang menang yang tinggi. Ini masih jauh. Lanjut. Loh kak, kamu masih mau nambah lagi? Peluang menangnya terlalu kecil. Menurut teori probabilitas, lebih baik bermain aman. Jadi kamu lebih percaya teori probabilitasmu atau keberuntungan kakakmu? Ayo, As lagi. Kak, keberuntunganmu benar-benar luar biasa. Karena dapat as lagi, keberuntungan Lin Shue ternyata sehebat ini. Santai saja, Kak Ziwei. Sekarang totalnya baru 20 poin. Biasa aja, aku nggak percaya. Dia berani minta kartu lagi. Bisa dapat 21 poin. Kak sudah 20 poin. Peluang kita menang sudah sangat besar. Sudah cukup. Jangan minta lagi. Kalau sampai kalah, aku rela. Nona Lin. Adikmu benar. 20 poin sudah sangat tinggi. Apakah Anda berhenti sekarang atau lanjut minta kartu? menurut aturan blackjack, kalau melebihi 21 poin, maka bandar yang menang. Dan sekarang, aku hanya butuh 1 poin lagi untuk mencapai 21. Tapi di atas meja, hanya tersisa 1 kartu as. Secara probabilitas, untuk mendapatkan 1 kartu dewa, mengeluarkan as. Peluangnya sangat kecil. Benar, memang begitu logikanya. Tapi, aku percaya pada keberuntunganku. Minta kartu lagi. Kamu yakin? Yakin banget? Wang Qiang. Bagi kartunya. Paman putar cincinnya. Ini suruhku kasih kartu jelek ke dia. Sekarang lihat aja kamu mati gimana. Lin Shue, gua rasa kamu emang gila. Udah tahu peluang dapat 21 poin sangat kecil, berani-barinya minta kartu lagi. Kenapa? Kamu takut? Aku takut. Takut apaan sih? Nanti kalau kamu kalah, jangan nyesel aja. Nona Lin. Jangan buang-buang waktu. Lihat kartunya apa. Wang Qiang udah ganti kartunya. Kartumu ini mustahil bisa jadi as. Tidak mungkin as. Gua nggak percaya kamu bisa dapat 21 poin. Mau lihat? Nah, lihat yang bener. Ini gimana bisa? Balik 4 kartu berturut-turut, semuanya as, dan kebetulan pas jadi 21 poin. Probabilitas ini, nggak sampai 1/1000. 1/1000 pun nggak. Kak, kita menang. Kita udah dapat 21 poin. Kamu hebat banget. Bukan aku yang hebat, tapi bayiku yang hebat. Kalau nggak ada dia yang bantu, aku udah kalah habis-habisan. Lagi-lagi begini. Aku jelas-jelas kasih dia bukan as, malah jadi as. Teknik Wang Qiang mustahil salah. Berarti masalahnya di Lin Shue. Nona Lin emang jago. Gak heran Chen Ziwei sama Wang Qiang kalah sama kamu. Takut? Kalau takut, ngaku kalah aja. Ngaku kalah? Ngapain ngaku kalah? Kakakku udah dapat 21 poin. Dia udah menang. Siapa bilang dapat 21 poin udah menang? Gimana kalau aku juga 21 poin? Ya berarti seri. Sri tetap dihitung dia kalah. Aturan apaan sih ini? Masa seri juga dihitung kalah? Kalian sengaja nih. Gak apa-apa?
Kalau taruhan udah ditandatangani, ya harus ikut aturan taruhan. Kita lanjut. Oke. Sekarang giliranku. Aku dapat 6 sama 7, total 13. Aku minta kartu lagi. Sekarang 18 poin. Asal dapat kartu 3 lagi, aku juga bakal 21 poin. Nah, taruhan ini, Nona Lin, kamu yang kalah. Lanjut. Lanjut. Kok bisa kartu 2? Kok bisa gini? Kemampuan ayah angkatku. Kalau mau 3, pasti dapat 3. Ini kok bisa salah? Bos Wang, kartumu mana? Sekarang totalnya 20. Kalau mau jadi 21, harus ambil kartu as lagi. Tapi sekarang di atas meja, 4 kartu as semuanya ada di tanganku. Ronde ini, kamu kalah. Sialan, aku masih meremehkannya. Aku sama sekali nggak lihat. Kapan dia menukar kartunya? Dia itu jagoan. Bagus, sayang. Pasti dong, selama ada aku mau nakalin mamaku lewat judi, nggak mungkin. Gimana Bos Wang? Ronde ini kami yang menangkan. Aku masih meremehkanmu, tapi ini baru ronde pertama. Untuk ronde selanjutnya, kita main Texas Hold'em. Boleh aja. Gimana mainnya? Aturannya sederhana. Setiap orang pegang 2 kartu, lalu cocokkan dengan 5 kartu komunitas di meja untuk membuat kombinasi. Siapa yang kombinasi kartunya lebih besar, dialah pemenangnya. Kartu orang disati. Kartu orang disati. Karena di ronde ini nggak pakai chip, jadi kita langsung adu keberuntungan. Langsung adu besar kecil aja. Boleh, adu keberuntungan. Aku nggak pernah takut sama siapapun. Kalau gitu kita langsung mulai. Sudah kubilang, ronde ini kita nggak pakai chip. Jadi kita langsung buka kartu komunitas. Gua dapat Royal Flush sejak awal. Gimana kamu mau menang di ronde ini? Kak, kartu kita ini nggak bisa jadi kombinasi apa-apa. Yang paling gede cuma kartu 7. Pasti mereka main curang. Tenang aja. Siapa bilang kartu ini nggak bisa menang? Bos Wang, karena kita adu besar kecil, maka aku langsung buka kartu. Lin Sue, kukira kamu hebat. Kok yang paling gede cuma kartu 7? Sepasang aja nggak bisa. Kartu kayak gini, kok berani buka? Kamu pasti kalah. Belum tentu. Bos Wang kita, kan belum buka kartu. Baik, kalau gitu gua buka kartu. Biar kamu nggak ngarep lagi. 10, J, Q, K, As, Sekop. Ini Royal Flush. Kombinasi terbesar di Texas Hold'em. Lin Sue, kamu kalah. Kartumu cuma high card, mana bisa ngalahin Royal Flush kami? High card, memang nggak bisa ngalahin Royal Flush. Karena Nona Lin sudah mengaku kalah, maka kamu bisa tanda tangani perjanjiannya. Siapa bilang aku mengaku kalah? Bukannya kamu sudah mengakui kartumu nggak bisa ngalahin gua. Kalau bukan kalah, apalagi? Biasanya sih, high card memang nggak bisa ngalahin Royal Flush. Tapi kalau kamu main curang... Aku curang. Betul. Lin Sue, jangan asal ngomong. Masa sih bapakku curang? Lagi pula, menuduh curang harus ada buktinya. Bapak Wang, sesuai aturan kasino, kalau ketahuan lawan curang, apapun kartunya, langsung dinyatakan kalah. Benar kan? Benar. Memang ada aturan itu. Tapi di kasinoku ada aturan lain. Kalau menuduh orang curang, tapi tidak ketahuan buktinya, harus bayar ganti rugi 10 kali lipat. Kamu yakin mau cari bukti? Kak, Wang Lau ini dijuluki Raja Judi. Dia ahli curang. Tak, kamu yakin bisa menang? Mending kita mundur saja. Mencari bukti kan gampang, Wang Lauhu. Lihat kartumu. Di bawahnya apa? Ini tidak mungkin. Kapan kartu ini ada di tanganku? Kamu yang curang. Aku tahu apa. Tidak mungkin. Sekalipun bapakku curang, caranya tidak mungkin seburuk ini, pasti kamu yang main-main. Main-main? Buktinya mana? Aku. Baiklah, Nona Lin. Jurus curangmu luar biasa. Aku mengaku kalah. Ronde ini kamu menang. Bapak, ini bagaimana ceritanya? Sudah kalah 2 ronde.
Jangan-jangan tidak bisa menang. Tenang, masih ada ronde terakhir. Aku pasti menang. Nona Lin, ronde terakhir kita main yang sederhana saja. Oke, main apa? Ronde penentuan kita main tebak koin. Kamu tebak sisi apa, aku tebak sisi sebaliknya. Tidak masalah kan? Tidak masalah. Langsung saja. Tunggu dulu. Aku mau periksa koinnya. Boleh. Bodoh. Koin ini kubuat khusus dengan biaya yang sangat mahal. Kelihatannya sama seperti koin biasa. Tidak ada bedanya. Tapi sebenarnya di dalamnya dilengkapi mekanisme. Begitu tombol ditekan, sisi yang kuinginkan akan langsung muncul. Ini senjata rahasiaku. Aku pasti tidak akan kalah. Sudah diperiksa. Tidak ada masalah. Kalau tidak ada masalah, mari kita mulai. Kamu pilih sisi apa? Aku pilih sisi depan. Angka. Baik, kalau begitu aku pilih sisi belakang. Gambar. Baik. Mulai. Nona Lin, kamu yakin pilih sisi depan? Tidak akan ganti? Tidak akan ganti. Baik, kalau begitu, buka. Ini remote control untuk mengontrol sisi depan dan belakang koin. Sisi apa yang kuinginkan, kamu tekan saja. Lin Sue, aku tidak percaya kamu masih bisa menang. Apa? Sisi depan, angka. Kak, kita menang. Kenapa angkanya? Bukannya sudah kusuruh tekan remote control? Kenapa kamu tidak menekannya? Aku sudah tekan. Kenapa tidak ada reaksi? Lihat, remote kontrolnya rusak. Ini bukan salahku. Bagus. Koin ini memang bermasalah. Kalian curang. Apakah curang atau tidak? Sudah tidak penting lagi. Bos Wang, 3 ronde ini aku yang menang. Menurut perjanjian taruhan, kalian harus mencabut semua tindakan mencemarkan nama baik terhadap perusahaanku di internet. Dan juga ganti rugi 400 juta yuan untukku. Ganti rugi. Lin Sue, kamu ini terlalu menghayal. Kamu kira ini tempat apa? Mau ganti rugi ya ganti rugi? Perjanjian taruhan ini tertulis dengan jelas. Kalian masih mau ingkar janji? Perjanjian taruhan? Perjanjian taruhan apa? Kalian tidak bisa mengalahkan kakak. Lalu main cara begini. Lin Sue, kali ini aku mengaku kalah. Aku akan menyuruh Chen Ziwei mencabut pencemaran nama baik di internet. Tapi soal uang 4 miliar rupiah itu, anggap saja tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi? Bajingan? Ingkar janji. Wang Lauhu, inikah aturan kasino kalian? Nona Lin tidak setuju? Serang. Kalian mau apa? Kalian berani mulai berkelahi? Lin Sue, ayah angkatku sudah mau mengalah, sudah sangat menghormatimu, jangan sok tidak tahu diri. Wang Lauhu, karena kalian sudah memberi hadiah besar ini, aku juga punya hadiah besar untukmu. Keluar sekarang. Jangan bergerak. Diam. Petugas penegak hukum. Ya, itu petugas penegak hukum. Jangan bergerak. Semua jongkok. Semuanya jangan bergerak. Kau, berani-beraninya kau main curang denganku. Kakak, apa yang sebenarnya terjadi? Kau kira aku berani datang ke tempat seperti ini tanpa persiapan? Direktur Lin, Wang Lauhu membuka kasino gelap, banyak sekali orang yang hancur keluarganya karena dia. Tim penegak hukum sudah lama ingin menangkapnya, tapi tidak punya bukti. Kali ini adalah kesempatan. Aku punya seorang teman yang adalah kepala tim penegak hukum Kota Jiang. Jika kau mau, bekerja sama dengan tim penegak hukum, bekerja sama dari dalam dan luar, menangkap Wang Lauhu sekaligus. Wang Lauhu, kau diduga mengorganisir operasi kasino, mengambil keuntungan, dengan keadaan yang parah. Sekarang, sesuai hukum, kau akan ditahan secara pidana, dan yang lainnya, kalian diduga menyediakan alat judi, menyelesaikan taruhan, terlibat dalam kejahatan bersama. Ikut semua ke kantor untuk penyelidikan. Lin Sue, kau berani menjebak aku? Menjebak? Kau memfitnah perusahaan, bahkan membawa orang memaksaku ke kasino. Pernahkah kau memikirkan ini? Kondisimu sekarang adalah akibat perbuatanmu sendiri. Rekan penegak hukum, tolong bawa dia pergi. Xiao Xue, aku tidak boleh dibawa, aku tidak bisa masuk penjara, aku mohon, tolong bantu aku minta ampun. Kau tahu,
aku masih harus menghidupi ibuku, tolong bantu aku minta ampun, ya? Kamu memang tidak tahu malu. Bisa mengucapkan kata-kata seperti itu, membuktikan kamu sama sekali tidak menyesal. Pak polisi, tolong bawa dia pergi. Ikut aku. Xiao Xue, aku benar-benar tahu salahku, tolong bantu aku minta maaf, aku benar-benar tahu salahku, Xiao Xue. Ayo pergi. Zihiwei. Ini sudah lewat jam 1 pagi. Cepat pulang dan istirahat. Anda pulang dulu saja, Direktur Lin. Masih ada beberapa dokumen yang harus kukerjakan, klien sangat membutuhkannya. Kami akan pergi setelah selesai. Lin Sue. Cepat pergi. Xiao Yang, kamu tahu tidak? Dulu dia sebenarnya adalah orang yang sangat mencintai pekerjaannya. Bahkan kalau lembur, bisa sampai tengah malam. Tapi, keserakahan dan judi benar-benar menghancurkan dirinya. Kakak, sekarang aku baru mengerti. Judi itu seperti jurang tanpa dasar. Begitu terjerumus ke dalamnya, tidak akan bisa keluar lagi. Pada akhirnya seperti Chen Ziwei, keluarga hancur. Bahkan orang seperti Wang Laohu, pada akhirnya juga tidak bisa lolos. Paman benar. Baik itu Chen Jiwei maupun Wang Laohu, apapun keahlian berjudi mereka, pada akhirnya tidak bisa menghindari kehancuran keluarga dan masuk penjara. Ibu, aku menggunakan segala kemampuanku untuk membuatmu menang. Hanya ingin membuatmu mengerti satu prinsip. Tidak berjudi adalah kemenangan. Ibu tentu mengerti. Kalau bukan karena kamu, hanya pertaruhan terakhir itu saja, tidak mungkin ada yang bisa menang. Inilah judi. 10 kali berjudi, 10 kali kalah. Dokter, bagaimana? Sudah tidak apa-apa. Ibu dan bayi selamat. Bagus sekali. Cepat. Ayah, ibu. Coba lihat. Anak laki-laki. Anak ini mirip sekali denganmu waktu kecil. Kakak, sudah diberi nama? Namanya apa? Sejak aku hamil, keberuntunganku semakin membaik. Dia adalah bintang keberuntungan kecilku, jadi aku ingin memanggilnya Xiao Fu. Bagus. Nama itu bagus. Xiao Fu, sini, panggil paman. Sudah mana ada anak yang baru lahir, langsung bisa manggil paman? Oh ya kak, aku menerima sepucuk surat dikirim oleh Chen Ziwei dari penjara untukmu. Xiao Xue, ketika kamu membaca surat ini, aku mungkin sedang mengerjakan kerajinan tangan di penjara. Selama ini, aku merenungi diriku sendiri dengan sungguh-sungguh. Membayangkan, kalau dulu permainan kartu itu yang menang adalah aku, apakah akhirnya akan berbeda? Tapi aku sadar, jawabannya sama, kamu benar. Judi adalah jurang tanpa dasar. Itu akan memperbesar keserakahan manusia. Begitu terjerumus ke dalamnya, hasil akhirnya adalah kehancuran keluarga. Aku minta maaf padamu dan anak kita. Aku tidak layak menjadi suami dan ayah. Jika kamu bisa membaca surat ini, kuharap kamu bisa membesarkan anak kita dengan baik, katakan padanya, setiap langkah dalam hidup harus dijalani dengan mantap, jangan pernah mengandalkan judi untuk mendapatkan apapun. Sayang, ayahmu akhirnya mengerti prinsip ini. Tidak berjudi adalah kemenangan.